Om Swastiastu, halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Trisliana Dwi Putri, dokter adaptasi dari Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan adanya interim guidance untuk CPR di era COVID-19 pandemic. Tantangan teknik penyelamatan hidup di era pandemik sangatlah nyata. Jadi untuk penyelamatan hidup di masa era pandemik ini harus tetap berlanjut untuk memastikan di mana pasien yang mengalami serangan jantung yang terjangkit COVID dan maupun tidak mendapatkan kesempatan terbaik untuk bertahan hidup tanpa mengorbankan keselamatan penolong yang dibutuhkan untuk merawat pasien di masa mendatang. Mengapa teknik CPR menjadi suatu tantangan di masa pandemi ini? Pertama-tama, CPR memang melibatkan berbagai prosedur yang menimbulkan aerosol, termasuk kompresi dada, ventilasi tekanan positif, dan juga intubasi. Di mana kita pun mengetahui bahwa aerosol itu merupakan salah satu metode yang mungkin menularkan COVID-19 itu, COVID-19 kepada orang lain. Yang kedua, tenaga kesehatan kesulitan untuk memiliki APD yang memadai karena biaya yang mahal maupun juga persediaannya yang terbatas. Yang ketiga, adanya keberadaan status COVID-19 yang belum tentu diketahui pada saat terjadinya serangan jantung. Lalu, pasien COVID berisiko tinggi untuk mengalami kardiak arrest. Selanjutnya, prinsip umum resusitasi pada pasien COVID suspek dan terkonfirmasi COVID-19, yaitu yang pertama-tama untuk mengurangi exposure tenaga kerja, di mana tenaga kerja diharapkan untuk menggunakan APD sebelum masuk ke ruangan. Lalu, tenaga kerja juga harus dikurangi di area yang terjangkit COVID-19. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan untuk menggunakan alat CPR mekanik untuk dewasa dan anak-anak yang mencapai kriteria tinggi dan juga berat badan, sehingga melimitasi exposure tenaga kerja dengan pasien yang terjangkit COVID. Yang keempat yaitu komunikasikan status COVID pasien kepada tenaga kerja yang akan menangani pasien tersebut selanjutnya pada saat handover begitu. Yang kedua, memprioritaskan strategi oksigenasi dan ventilasi untuk menurunkan resiko aerosol. Ini bisa digunakan, ada berbagai cara untuk memastikan untuk mengurangi resiko aerosol. Yang pertama-tama menggunakan filter HEPA untuk semua ventilasi dari AC atau juga diventilasi pada saat masker. Yang kedua, intubasi pasien secepatnya dengan cuff tube dan apabila memungkinkan, koneksikan ke ventilator. Yang ketiga, yaitu berhenti memberikan kompresi dada untuk mengintubasi. Nanti akan saya jelaskan pada alur yang akan saya perlihatkan di slide terakhir. Yang keempat yaitu menggunakan video laryngoskopi yang dapat membantu proses intubasi sehingga intubasi dapat dilakukan secepatnya. Yang kelima, sebelum intubasi menggunakan sungkup yang memiliki filter HEPA dan seal yang lekat. Untuk 6, untuk orang dewasa menggunakan oksigenasi pasif dengan non-breathing face mask untuk durasi yang pendek. Yang terakhir adanya apabila intubasi sulit atau lama, pertimbangkan untuk menggunakan supraglottic airway, yaitu LMA. Yang ketiga, untuk mempertimbangkan kesesuaian resusitasi dengan cara yang pertama harus memenuhi tujuan perawatan. Yang kedua, untuk menggunakan peraturan ini untuk menggiring keputusan klinis dan mempertimbangkan faktor resiko dan survival. Seperti yang saya sebut sebelumnya, apabila tenaga medis berhubungan langsung dengan pasien yang suspek ataupun terjangkit COVID, maka diharuskan untuk menggunakan APD tingkat 3. Lokasi yang cakupannya biasanya yang digunakan adalah
yang menggunakan ini adalah tenaga-tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat, atau juga bisa digunakan pada area yang di mana pasien terduga konfirmasi positif COVID atau adanya kegiatan yang menimbulkan aerosol, dan juga ruangan prosedur tindakan autopsi yang terduga terkonfirmasi positif COVID-19. Dan juga yang terakhir adalah pengambilan sampel pernapasan untuk mengambil swab nasofaring atau orofaring. Jadi APD tingkat 3 ini dibutuhkan pelindung mata dan juga face shield, di mana akan menutup daerah mata dan hidung, yaitu yang selanjutnya adalah masker N95 ataupun ekuivalen. Yang ketiga adanya sarung tangan bedah, karet steril sekali pakai. Yang keempat adanya tutup kepala. Yang kelima gown atau all over apron seperti ini. Yang terakhir adanya boots. Ini merupakan APD tingkat 3. Lalu adanya tingkat 1 dan tingkat 2 yang biasanya digunakan apabila tidak berhubungan dengan pasien yang terkonfirmasi atau terduga positif COVID-19. Seperti sebelumnya yang saya jelaskan, pasien diharapkan untuk mengurangi aerosol bisa menggunakan mask yang bercuffed, di mana yang akan menempel kepada area hidung dan mulut pasien secara lekat dan menghindari adanya aerosol yang keluar. Lalu dokter dan tenaga kerja medis yang lainnya harus menggunakan APD yang lengkap seperti yang saya sebut sebelumnya, menggunakan masker, menggunakan alat pelindung mata dan juga masker dan head cap, lalu adanya gown dan steril sekali pakai, dan di bawahnya harus ada boots juga. Selanjutnya, apabila memungkinkan dan apabila ada, menggunakan mask bag yang memiliki HEPA filter, dan di sini ada HEPA filter yang ada dua buah, yang satu terkoneksi ke endotracheal tube-nya, dan yang kedua dekat dengan PEP valve-nya apabila menggunakan ini. Dan LMA ini bisa digunakan apabila intubasi yang sulit ataupun lama. Pada era COVID-19 ini, memang ada modifikasi dalam basic life saving atau BTLS, healthcare provider. Jadi yang pertama, seperti biasa, harus apabila melihat pasien yang tidak responsif atau tergeletak dan merasa terlihat tidak responsif, yang pertama-tama untuk memanggil pasien, dan apabila pasien tidak responsif, maka kita akan menelpon 112 untuk pasien yang ada di Bali dan meminta orang lain untuk mengambil alat AED apabila ada. Yang step kedua yaitu untuk menjaga diri sendiri dulu dengan menggunakan masker pada diri sendiri dan juga masker kepada orang yang akan kita tolong. Yang ketiga, hanya untuk memperform hanya kontraksi dada saja dan tidak ada ventilasinya. Yang keempat yaitu menggunakan AED secepatnya apabila ada. Di sini bisa kita lihat lebih jelas lagi, di mana yang pertama-tama untuk mengetahui, memang kita harus memastikan bahwa lingkungan kita itu aman. Jadi yang pertama untuk menggunakan PPE lebih dahulu, yaitu menggunakan masker pada pasiennya juga, dan juga untuk melimitasi personal yang ada. Yang di sini nih yang baru ya. Lalu untuk yang kedua, apabila pasien tidak responsif meminta orang yang ada di sekitar untuk menelpon 112 dan juga mengambil alat AED. Yang ketiga,
kita akan mencoba mencari apakah pasien bernafas dengan baik atau adakah seperti wheezing. Lalu harus dicek nadinya juga selama 10 detik. Dan apabila pasien memiliki nadi yang baik dan juga pernafasannya baik, hanya menunggu untuk ambulans untuk datang atau emergency responder untuk datang. Jadi kita tidak butuh memberikan CPR. Yang kedua, apabila pasien bernafas seperti biasa dan juga tidak bernafas seperti biasa dan tetap tidak bernafas seperti biasa tetapi ada nadinya, maka kita akan memberikan back mask device yang ada filter dan juga tight seal, di mana diberikan satu nafas setiap 5-6 detik, jadi sekitar 10 nafas per menit. Setelah itu akan mengaktifasi emergency response system setelah 2 menit apabila belum juga. Lalu akan mengecek nadinya setiap 2 menit juga. Setelah itu apabila pasien diduga untuk adanya opioid overdose, maka akan diberikan naloxone apabila ada di kotak tersebut. Selanjutnya, apabila pasien tidak bernafas ataupun tidak ada nadi yang teraba, maka akan dimulai chest compression, yaitu hanya menggunakan tangan, yaitu 30 kompresi dan 2 breath using back mask device yang seperti ini. Seperti ini, back mask device, yang ini mask device-nya dan ini terkoneksi dengan back seperti ini. Lalu, atau apabila tidak ada back mask device, maka hanya akan diberikan continuous compression, kompresi dada yang seperti biasa dengan pasif oksigenasi menggunakan face mask. Lalu akan menggunakan AED secepatnya dan apabila ada juga. Lalu setelah AED datang, maka akan dilihat apakah AED ini bisa di-shock atau tidak, apakah ritmenya bisa di-shock atau tidak, dan apabila shockable, maka akan diberikan satu shock, dan melanjutkan kompresi ini seperti ini, 30 kompresi dan 2 nafas, sampai AED-nya bisa dicek lagi ritmenya, dan apabila ritmenya itu tidak shockable, maka harus langsung di CPR. Sampai AED bisa memberikan ritme yang shockable begitu. Selanjutnya untuk komponen kompresi BCLS ini adalah yang pertama-tama harap diketahui untuk kedalaman kompresinya tersebut. Yang adequate adalah 5-6 cm dan menggunakan kecepatan kompresi dada 100-120. Dapat digunakan juga lagu Staying Alive dan mengompresi dada menggunakan tempo lagu tersebut. Yang ketiga, rasio kompresi dan ventilasi ada 30 dan 2 apabila memiliki back mask device, apabila tidak ada, hanya gunakan chest compression saja. Selanjutnya, jangan lupa untuk membiarkan dadanya itu recoil, yang ada kuat juga, karena saat relaksasi diharapkan untuk membiarkan dadanya recoil supaya darah tersebut darah dari tubuh dapat masuk kembali ke jantung dan meningkatkan venous return. Dan untuk airway-nya tersebut dapat dilakukan triple maneuver, triple airway maneuver, di mana yang pertama kali bisa digunakan chin lift, yaitu ekstensi kepala atas. Ini dapat dihindari apabila pasien diduga memiliki trauma leher, jadi tidak diekstensi terlalu banyak. Yang kedua adanya jaw thrust, di mana menaikkan mandible pasien untuk ke depan begitu. Pendorongan mandibula ke depan, ke arah depan pasien. Lalu yang ketiga, membuka mulut pasien untuk memudahkan udara masuk ke tenggorokan.
Selanjutnya untuk ventilasi, kita tidak menggunakan mouth to mouth karena kita khawatir akan adanya transmisi karena mungkin apabila bertemu dengan pasien yang tergeletak di jalan, mungkin kita tidak akan tahu status COVID-nya. Jadi kita akan menghindari mouth to mouth. Yang dianjurkan adalah back to mask device apabila ada harap digunakan. Lalu dan apabila pasien memiliki HEPA back to mask dan back-nya itu memiliki HEPA filter, alangkah lebih baiknya. Dan biasanya untuk ventilasi tersebut menggunakan CE teknik di mana telunjuk jempol dan juga ibu jari dan juga telunjuk berbentuk dengan C dan menekan masker itu ke arah bawah. Lalu yang tiga jari lainnya digunakan untuk jaw thrust dan juga chin lift pasien dan menempatkannya di mandible pasien seperti ini. Dan ini dilakukan apabila hanya satu tangan yang bisa menggunakan CE teknik dan di tangan yang lainnya untuk bagging. Dan yang kedua, apabila ada dua orang, di mana satu orang bisa memastikan masker ini digunakan dengan baik, dan yang kedua bisa memberikan ventilasinya itu, bisa bagging. Lalu yang ketiga adanya VE teknik, hanya menggunakan ibu jari saja untuk menekan, dan 4 jari lainnya untuk memastikan health tilt dan juga chin lift. Chin lift dan juga jaw thrust-nya baik. Selanjutnya ini adalah bisa dilihat adanya adult cardiac arrest algoritma menurut AHA pada 2015 dan juga pada 2020 untuk pasien COVID-19 begini. Jadi adanya perbedaan yaitu yang pertama-tama sebelum ini tidak pernah adanya harus menggunakan PEP APD. Dan juga jadi sekarang pada 2020 update pada para tenaga medis atau semua yang akan membantu pasien untuk CPR diharap untuk menggunakan APD yang lengkap dan juga untuk melimitasi personel. Jadi tidak boleh terlalu banyak orang yang ada di daerah tersebut. Tiga yaitu untuk memastikan bahwa resusitasi ini merupakan appropriate pada pasien tersebut. Lalu akan kita start CPR dengan juga ada tambahan di mana untuk melimitasi aerosolisasi dengan berbagai cara tersebut, yaitu dengan HEPA filter atau menggunakan masker tightener gitu. Lalu yang kedua, untuk melihat adanya defibrilator untuk memastikan ada defibrilator dan juga monitor yang bisa digunakan secepatnya. Lalu ini juga ada tambahan di mana tenaga medis harus bisa bersiap untuk intubasi. Selanjutnya akan diberikan rhythm, yaitu kita akan melihat adanya monitor. Di monitor itu apakah EKG-nya itu menunjukkan ritme yang shockable. Apabila ritmenya itu seperti ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia gitu, itu kan berarti shockable, maka akan diberikan shock. Apabila tidak, maka seperti asystole atau PEA bisa langsung ke memprioritaskan intubasi. Dan atau apabila tidak ada intubasi, maka akan menggunakan CPR lagi. Di mana apabila ada intubasi, maka yang diprioritaskan adalah intubasi, yang diprioritaskan adalah intubasi dan bukan chest kompresi. Jadi apabila intubasi diundur, maka akan diberikan LMA atau back mask device with filter
dan adanya tight seal gitu. Lalu apabila ada ventilator dan filter akan dipasang juga. Setelah ini memang alurnya ini lumayan mirip, di mana akan diberikan lagi CPR. Apabila CPR setelah intubasi dan setelah CPR akan diberikan CPR lagi selama 2 menit, dan juga adanya IV atau IO access untuk memberikan epinephrine atau adanya mechanical compression device yang lain. Lalu dievaluasi apakah ritmenya itu shockable, dan apabila iya akan di-shock dan diberikan CPR setelah shock, dan apabila pasien masih tidak responsif, maka akan diberikan epinephrine dan mechanical compression device seperti alat mesin yang mengkompresi dan bukan manusia gitu. Nah, selanjutnya untuk mengevaluasi lagi ritmenya, dan apabila shockable, diberikan shock, dan apabila pasien ini sudah diberikan shocknya tersebut, akan diberikan juga amiodaron atau lidocaine, dan apabila sudah bisa mulai untuk dilihat apakah ada return of spontaneous circulation atau tidak. Apabila belum, maka akan ulang di bagian 10 ini. Nah, di bagian 10 ini bisa dilihat seperti biasa CPR dan diberikan epinephrine, dan apabila ada menggunakan mesin untuk mengkompresi, yang apabila ritmenya itu tidak shockable, maka akan diberikan lagi CPR tanpa obat-obatan seperti amiodaron, dan akan dilihat lagi apakah ritmenya ini shockable atau tidak. Apabila masih ritme ini masih shockable, maka akan ulang di alur ini. Dan akan seperti ini terus. Ya. Sekian presentasi mengenai CPR di era pandemik. Pada video kali ini, saya harap bisa ada short untuk informasinya. Sekian dan terima kasih. Matur suksma.